Setelah kita melihat dua kali debat Capres-Cawapres, setelah melihat dua kali debat Capres dan Cawapres kemarin, dan melihat dari aspirasi-aspirasi yang sudah terkumpul di masyarakat secara langsung, bahwa kami dari P3, dari kalangan muda, dari kiai, dari ulama, dari banyak stakeholder yang ada di dalam P3, menyatakan kita mendukung melalui gerakan pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk satu kali putaran. Kami, warga Gandean Surakarta, simpatisan PDIP Surakarta, mendeklarasikan dan mendukung Capres dan Cawapres Prabowo Gibran. Besar-besarkan, tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Kita kerja, kita yakin bahwa di sini P3 solid. Apa yang sudah diarahkan oleh PLT Ketum, kita akan berjuang bagi para kader, para caleg semuanya sudah dalam satu formasi mendukung paslon nomor 3, dan Ganjar dan Pak Mahfud ini juga sudah beberapa kali melakukan kampanye linear, dan alhamdulillah hasilnya positif. Kader P3 ini deklarasi dukungan ke Prabowo Gibran. Kader individu. Kader P3. Kalau individu kan kita boleh sebut oknum kan. Itu bisa terjadi dari partai apapun, karena hari ini ada partai lain juga mendukung saya. Jadi sebenarnya dalam konteks seperti ini, ketika ke antar partai kita tidak firm betul dalam mengendalikan anggotanya, maka split tiket akan terjadi. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Dan pada kesempatan video kali ini, saya akan mereaksi beberapa buah video terkait berita yang heboh baru-baru ini, yakni banyaknya para kader Partai Persatuan Pembangunan atau Partai P3 yang mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Partai P3 merupakan salah satu partai pengusung dari Ganjar dan Mahfud. Namun, di saat-saat akhir seperti ini, para kader P3 membuat pusing kubu dari Ganjar Mahfud dikarenakan mereka memutuskan dan mendeklarasikan dirinya untuk mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Hal ini tentu menuai banyak kontroversi dan juga mengundang berbagai tanggapan, baik itu dari salah satu petinggi partai P3 yakni Sandiaga Uno, dan juga dari kubu Ganjar Mahfud, yakni capresnya sendiri, Pak Ganjar juga menanggapi pemberitaan yang terjadi akhir-akhir ini. Dan ternyata Prabowo Gibran mendapat banyak sekali dukungan dari partai-partai yang bukan pengusungnya, tetapi kadernya justru mendukung mereka. Dan juga datang dari berbagai kelompok masyarakat yang mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Gibran. Baik persahabat sekalian, langsung saja kita ke beberapa video yang akan kita reaksi pada kesempatan kali ini. Namun, sebelum itu kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Baik, sahabatku sekalian, mari kita saksikan video selengkapnya. Pejuang P3 all-in Prabowo Gibran, apa alasannya? Pasti udah pada dengar dong soal pejuang P3 yang mendukung Prabowo Gibran. Siapakah mereka yang menamakan pejuang P3 ini? Gerakan dukungan kepada Prabowo Gibran ini dimotori oleh sejumlah petinggi, pengurus, dan kader. Tak tanggung-tanggung, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3 Wicaksono menjadi sosok yang menggawangi gerakan ini. Pada tahu nggak alasan sebenarnya kenapa sebagian petinggi, pengurus, dan kader P3 ini akhirnya melabuhkan dukungannya ke Prabowo Gibran? Berdasarkan keterangan dari Wicaksono, dukungan ini diberikan karena aspirasi yang sangat kuat dari kader-kader P3 di akar rumput. Kami memang konsolidasi, banyak aspirasi yang kami terima dari bawah. Jadi karena aspirasi banyak dari bawah, kami konsolidasi, akhirnya terjadi acara ini, kata Wicaksono usai deklarasi kemarin Kamis 28 Desember 2023.
Jadi memang kader-kader partai di akar rumput itu mayoritas sudah Prabowo Gibran ya guys ya. Lahirnya pejuang P3 ini bercita-cita untuk memenangkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Mantap, all in Prabowo Gibran yuk. Baik sahabat sekalian, seperti yang kita saksikan video barusan, ternyata Wakil Dewan Pertimbangan Partai P3, Pak Wicaksono, justru memutuskan untuk mendeklarasikan dirinya dan juga beberapa para kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk mendukung Prabowo Gibran karena desakan dari akar rumput. Jadi ini bukan kepentingan mereka para petinggi, tetapi justru aspirasi itu sumbernya atau datangnya dari akar rumput atau dari masyarakat itu sendiri. Sehingga menurut Wicaksono bahwa ya kalau memang itu desakan dari akar rumput, kenapa tidak? Karena memang dari akar rumput sudah terlanjur jatuh cinta terhadap pasangan Prabowo Gibran. Sehingga dengan demikian Wicaksono memutuskan bersama dengan beberapa kader lainnya untuk mendeklarasikan diri dan mendukung pasangan Prabowo Gibran. Sekalipun seperti kita ketahui bahwa secara konsolidasi wajib hukumnya P3 itu mendukung Ganjar Mahfud. Karena secara umum bahwa partai P3 adalah salah satu partai pengusung bersama dengan PD Perjuangan dan juga Perindo dan beberapa partai lainnya. Sehingga keputusan yang diambil oleh salah satu petinggi dari partai P3 ini memang akan menuai banyak kontroversi. Tetapi menurut Wicaksono, apapun yang ia lakukan tentunya demi kepentingan masyarakat. Karena sesungguhnya sumber atau aspirasi itu datang dari arus bawah atau dari akar rumput, bukan dari petinggi. Artinya bahwa kekuatan harapan besar untuk mendukung Prabowo Gibran itu istilahnya bottom up ya, kekuatan dari bawah, bukan dari top down ya, dari atas ke bawah, tetapi dari bawah ke atas. Dan salah satu partai yang tentunya juga harus wajib mendengarkan usulan ataupun aspirasi dari masyarakat yang adalah para konstituen atau para warga yang nantinya akan mendukung partai P3 ini, tentunya perlu didengarkan. Dan hal ini juga demi menyelamatkan partai P3. Karena kalau memang partai P3 tidak mendengarkan aspirasi dari akar rumput tersebut, ya jelas pasti mereka juga akan takut kehilangan suara dan juga akan takut ditinggalkan para konstituen atau para pendukungnya. Sehingga salah satu langkah diambil oleh Wicaksono adalah dengan mengumpulkan beberapa kader yang mendukung Prabowo Gibran untuk melakukan deklarasi dan memutuskan untuk mendukung Prabowo Gibran dengan harapan agar pemilu atau pilpres ini dapat berjalan lancar dan bisa memenangkan Prabowo Gibran satu putaran. Pejuang PPP all-in Prabowo Gibran. Karena setelah kita melihat dua kali debat Capres-Capres, setelah melihat dua kali debat Capres dan Cawapres kemarin, dan melihat dari aspirasi-aspirasi yang sudah terkumpul di masyarakat secara langsung, bahwa kami dari P3, dari kalangan muda, dari kiai, dari ulama, dari banyak stakeholder yang ada di dalam P3, menyatakan kita mendukung melalui gerakan pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk satu kali putaran. Insya Allah hari ini kita deklarasikan dan kami cukup optimis bahwa kondisinya tinggal presentasinya kurang lebih sekitar 7-8%. Kita dengan dukungan dari kita, insya Allah kita akan yakin Prabowo Gibran akan menang dalam sekali putaran, insya Allah. Silahkan dianalisa sendiri dengan saya memakai jaket seperti ini, dengan kita juga pengurus aktif di dalam P3, tapi kami deklarasi ini menggunakan nama pejuang P3. Jadi insya Allah semua stakeholder kita di bawah kita dari Sabang sampai Merauke akan berkolaborasi untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk sekali putaran, insya Allah. Wah, ini kalau menurut Cak Imin gak bahaya tah, ya, gak bahaya tah. Ketika mendengarkan pernyataan atau statement yang dikeluarkan oleh salah seorang petinggi dari Partai P3. Kelompok ini menamakan dirinya pejuang P3 all-in Prabowo Gibran. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh salah satu petinggi dari Partai P3 tadi, bahwa memang ini sudah dikonsolidasikan dengan para kiai, para stakeholder P3 dan lain sebagainya. Dari Sabang sampai Merauke sudah dikoordinasikan bahwa mereka memutuskan untuk lebih memilih Prabowo Gibran. Dan besar harapan dengan sumber suara yang datangnya dari kelompok ini tentunya akan memberikan andil kepada Prabowo Gibran untuk kalau boleh ya memenangkan satu putaran. Dan ini tentunya dukungan ini tidak main-main, dan juga pasti salah satu petinggi ini dan juga para kader tentu akan siap untuk menerima apapun bentuk hukuman atau sanksi yang diberikan kepada mereka terkait keputusannya untuk memilih pasangan Prabowo Gibran. Sekalipun secara konsolidasi Partai P3 adalah salah satu pengusung dari Ganjar Mahfud. Nah, ini memang
berat ya. Makin ke sini ya makin banyak dukungan untuk Prabowo Gibran, dan makin ke sini makin mendekati pemilu, justru para pendukung dari 01 maupun 03 berangsur-angsur mulai melihat situasi yang kurang menguntungkan dan akan berbalik untuk mendukung Prabowo Gibran. Dan ini bukan sebuah kebetulan, karena memang dari beberapa survei yang dilakukan, kekuatan Prabowo Gibran ini sulit untuk dibendung ya, sulit terbendung. Dan hal tersebut juga terbukti dengan debat cawapres baru-baru ini semakin menguatkan para pendukung yang baru datang ya, dalam arti bahwa yang mungkin masih bersifat netral, belum memilih atau mendukung pasangan siapapun, akan cepat berbalik untuk mendukung Prabowo Gibran, dikarenakan penampilan Gibran baru-baru ini sangat memukau pada debat cawapres. Sekalipun di sana sini masih banyak kritikan yang menjatuhkan dan sebagainya, tetapi rakyat sudah semakin pintar, semakin jeli untuk melihat situasi yang terjadi. Sehingga kelompok pejuang P3 ini memutuskan lebih memilih untuk mendukung Prabowo Gibran atas desakan dan usulan dari arus bawah maupun para kiai dan juga stakeholder. Setelah melalui proses pertimbangan yang matang dan seksama, serta atas dorongan para kiai, para bunyai, para alim ulama, dan kader di daerah, kami atas nama pejuang P3 menyatakan dengan tegas untuk mendukung Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2004-2029. Kami yakin bahwa pasangan Bapak Haji Prabowo Subianto dan Mas Gibran akan berkomitmen untuk memprioritaskan program-program dalam pemerintahannya sebagai berikut. 1. Melanjutkan program nasional yang mampu menghadirkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan memperkuat martabat Indonesia sebagai negara yang disegani di seluruh dunia. 2. Mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengedepankan pendidikan karakter dengan landasan ketuhanan, keluhuran budaya bangsa, dan berkualitas dunia yang dapat dinikmati seluruh anak-anak Indonesia. 3. Berkomitmen melakukan penguatan pondok pesantren dan menjadikan santri sebagai subjek pembangunan bangsa. Dan yang terakhir, yang keempat, menjamin keadilan, kesehatan, dan keselamatan rakyat, serta mempertahankan setiap jengkal wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Demikian deklarasi ini kami sampaikan. Semoga Allah meridhoi dan rakyat Indonesia mengamanahi Prabowo Gibran menang, menang, menang satu putaran. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat sekalian, itulah pernyataan sikap dari para pejuang P3, di mana mereka memberikan 4 alasan yang mendasar kenapa mereka lebih memilih mendukung Prabowo Gibran. Itu dikarenakan ada beberapa program prioritas yang akan dijalankan oleh Prabowo Gibran. Salah satunya adalah melanjutkan program-program nasional dan memperkuat martabat bangsa ini di hadapan negara-negara lain. Dan tentunya hal itu sudah dijalankan oleh Pak Jokowi. Kemudian menyangkut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan dan lain sebagainya. Komitmen yang untuk ponpes, pondok pesantren, dan juga para santri akan dijadikan sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri. Lalu yang berikut adalah menjamin keadilan, kesehatan, dan mempertahankan keamanan, dan tidak akan membiarkan sejengkal pun tanah milik Indonesia ini jatuh ke tangan asing, dan menjaga wilayah maritim Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan itu merupakan program prioritas dari Prabowo Gibran yang tentunya dilirik dan dilihat oleh para pejuang P3 ini bahwa ini merupakan sesuatu yang baik, yang sangat masuk akal, yang memang bisa dijalankan, dan itu sudah ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Dan yang terpenting di sini adalah bagaimana komitmen dari Pak Prabowo Gibran adalah bagaimana melanjutkan karya-karya yang sudah dijalankan oleh Presiden
sebelumnya, yakni Presiden Joko Widodo. Jumlah kader Partai Persatuan Pembangunan utawa P3 teko pirang-pirang daerah nang Jatim sehingga jeneng Kornas P3 belot teko perintahe Ketua Umum P3 gawe ndukung ambek menangno pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Para kader iki teges belot gawe ndukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Dukungan nang Prabowo Gibran iki disampaikan langsung nang Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran, Bunyai Mahfudo sing dadi anggota Mahkamah Partai P3 nang Ponpes Tambak Beras Jombang. M. Samsuri Presidium Kornas P3 Jatim sing rangkep dadi Ketua Dewan Majelis Pakar DPC P3 Lamongan ngaku dhek teko bareng pirang-pirang kader P3 nang Bunyai Mahfudo kaitane njaluk restu ambek nasihat kanggo menangno pasangan Prabowo Gibran ning Jawa Timur. Para kader P3 iki ndukung pasangan Prabowo Gibran, polai Prabowo duwe komitmen nerusno programe Presiden Joko Widodo. Sautara iku Bunyai Mahfudo nitip pesen nang para kader P3 jek menangno Partai Persatuan Pembangunan nang Pileg engko. Perkara ndukung Pilpres, kader jek oleh ndukung Prabowo Gibran masih siji karo keputusane partai. Ayu Amin, JTV. Baik sahabat sekalian, itu sebuah pemberitaan dari salah satu stasiun televisi swasta, ini dari JTV ya. Mereka menyampaikan atau memberitakan bahwa para kader partai P3 yaitu di daerah Lamongan bertemu salah satu ya sesepuh mungkin ya. Ini dalam bahasa Jawa saya juga kurang paham, tetapi paling tidak makna atau isi dari pemberitaan ini bahwa mereka mendapatkan restu dan juga dukungan dari para sesepuh untuk bisa memberikan dukungan terhadap Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres kali ini. Sekalipun secara keputusan partai menyeluruh itu mendukung Ganjar Mahfud, tetapi ternyata ada para kader yang lebih memilih untuk mendukung Prabowo Gibran karena memiliki beberapa dasar seperti yang kita saksikan di video-video sebelumnya. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Nasional Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno mengaku tak kaget dengan aksi beberapa kadernya yang memberikan dukungan kepada Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Diketahui P3 berada di koalisi pendukung Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kata Sandi, dirinya tak kaget lantaran pernah mengalami hal serupa pada kontestasi pemilu 2019. Ia juga menilai hal tersebut adalah bagian dari demokrasi. Walau demikian, Sandi mengaku enggan memusingkan perihal ini sebab tugasnya sebagai Ketua Bapilu Nasional adalah membawa P3 memenangi berbagai kontestasi pemilihan selama pemilu 2024. Baik sahabat sekalian, itulah sebuah berita bagaimana komentar seorang Sandi yang mengatakan bahwa ya kalau sampai ada para kader yang membelot atau mendukung pasangan lain itu adalah bagian dari demokrasi. Dan itu bukan hal baru karena sudah sering terjadi seperti itu. Dan menurut Sandi, ia lebih fokus untuk menyukseskan pemilu di mana P3 harus memenangkan beberapa kontestasi di berbagai tingkatan di pemilu nanti karena ia sebagai Ketua Bapilu P3. Dan tentunya juga ya bahasa atau juga jawaban diplomasi dari Pak Sandiaga Uno ini juga ya memang banyak kalangan atau banyak pihak yang mencurigai bisa jadi karena faktor beliau juga. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Pak Sandiaga Uno cukup dekat dengan Prabowo Subianto. Sehingga kalau dalam perjalanan seperti ini, bisa jadi analisa itu beragam. Dan kita baru mendengarkan bagaimana komentar dari Pak Sandiaga Uno seperti di video barusan. Sampaikan semoga Allah meridhoi jaganya Indonesia mengalahkan Prabowo Gibran. Menang, 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 satu putaran. Prabowo Gibran, satu putaran. Prabowo Gibran, satu putaran. Terima kasih. Soal ini isi soal isu perlu banget jawaban dari Pak Sandi. Melihat ada baliho di Padang, balihonya Pak Prabowo dengan Mas Gibran, tapi menggunakan badannya Pak Sandi. Itu tanggapannya seperti apa, Pak? Mirip badan saya. Mungkin itu salah satu dari kejelian masyarakat dalam melihat alat peraga kampanye ya, dan mereka menginginkan produk-produk ekonomi kreatif yang otentik karena
kalau memang ada yang sedikit yang di luar dari yang otentik itu pasti masyarakat akan memberikan pandangan yang pasti negatif. Tapi saya yakin ini cepat kalau masyarakat memberikan masukan, kita bertindak. Tapi bagi saya fokus kita 90 hari ke depan ini bagaimana kita fokusnya kepada isu-isu yang justru diinginkan oleh masyarakat, bukan isu-isu istilahnya yang tidak menjadi perhatian utama dari masyarakat. Dan perhatian utama masyarakat itu ekonomi. Jadi saya menyarankan sebagai Dewan Pakar di tim Ganjar Mahfud untuk fokus kepada hal-hal yang dibutuhkan masyarakat dan jangan terpecah belah. Kita fokus kepada hal-hal yang betul-betul memberikan solusi kepada masyarakat. Itulah komentar dari Sandiaga Uno ketika ditanya terkait dengan baliho di Padang ya. Itu bagaimana baliho badannya Pak Sandi tetapi kepalanya Pak Gibran ya. Dan ini mungkin editan sebenarnya, karena itu baliho mungkin beberapa tahun silam ketika Pak Prabowo dan juga Pak Sandi maju sebagai capres dan capres kala itu. Tetapi mungkin hanya kepalanya diganti dengan kepalanya Mas Gibran. Lalu komentar dari Pak Sandiaga bahwa itu adalah hal biasa dan lebih fokus kepada keluhan masyarakat sebenarnya. Bukan isu-isu yang dirasa kurang begitu strategis atau kurang begitu urgen, tetapi lebih daripada itu adalah isu-isu tentang kesejahteraan masyarakat, isu-isu yang datang dari masyarakat itu yang perlu diperhatikan. Dan menurutnya sebagai Dewan Pakar dari TKN-nya Ganjar Mahfud, bahwa beliau menyarankan agar timnya lebih fokus untuk memenangkan Ganjar Mahfud ketimbang merespon isu-isu yang sebenarnya kurang begitu strategis untuk diresponi. Di 2019 terjadi seperti itu dan di partai-partai lain, karena itulah realita demokrasi kita. Ini ada beberapa dari kader P3 ya yang membelot. Paslon nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuming didukung partai ini ya. Realitanya begini teman-teman, kan saya pengalaman waktu 2019 saya juga banyak didukung oleh kader-kader P3, tapi etika kita di dalam menyikapi itulah, karena itu saya melihat bahwa Partai Persatuan Pembangunan itu kan kata utamanya itu persatuan. Jadi kita tidak akan justru merusak ukhuwah kita. Ini kontestasi demokrasi ini tiap 5 tahun kita jangan nambah musuh gitu. Kita harusnya menambah teman dan menambah silaturahmi. Dan saya melihat bahwa upaya-upaya seperti ini adalah bagian daripada bagaimana teman-teman yang berjuang di bawah itu terganggu konsentrasinya. Jadi saya tadi tegaskan bahwa kalau dilihat dari pergerakan survei kita, dan survei kita ini internal dan tidak pernah kita publikasikan karena ini bagian daripada kita untuk menyusun strategi, bahwa angka kita terus meningkat. Dan tadi yang saya paparkan bahwa ini sudah melewati parliamentary threshold. Berarti alhamdulillah ini kerja kita mendapatkan apresiasi. Tentu akan banyak gangguan sampai nanti pada saat pemilihan, tapi nggak perlu kita tanggapi. Itu bagian daripada keluarga kita juga, dan mereka nanti juga akan menyoblos P3. Jadi menurut saya kita tidak perlu besar-besarkan, tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Kita kerja, kita yakin bahwa di sini P3 solid. Apa yang sudah diarahkan oleh PLT Ketum, kita akan berjuang bagi para kader, para caleg semuanya sudah dalam satu formasi mendukung paslon nomor 3, dan Ganjar dan Pak Mahfud ini juga sudah beberapa kali melakukan kampanye linear dan alhamdulillah hasilnya positif. Tapi kalau misalnya memang P3 itu solid, kenapa ada perpecahan? Bahkan tadi dihadiri oleh beberapa pengurus dan juga tokoh dari P3 untuk deklarasi. Di 2019 terjadi seperti itu dan di partai-partai lain, karena itulah realita demokrasi kita. Partai menentukan sikap,
dan kita sudah memberikan arahan kepada para kader. Sama seperti di keluarga kita. Di keluarga kita juga begitu, nggak bisa kita paksakan. Itu adalah bagian daripada demokrasi kita. Kan kita selalu bilang dalam keberagaman kita satu, dan jangan kita terus mengulik perbedaan pendapat itu. Tapi yang terpenting P3 sudah memberikan satu komitmen bahwa kita akan meningkatkan ukhuwah perjuangan kita, persatuan kita, hasilnya positif. Dan ini tentunya semakin tinggi kita naik, tentunya anginnya semakin kencang. Dan ini harusnya justru malah meneguhkan semangat daripada pejuang P3 dan caleg yang sekarang lagi ada di masing-masing daerah. Juang yang beneran. Baik sahabat sekalian, komentar dari Pak Sandiaga Uno ini memang cukup diplomatis ya sepertinya. Bahwa kalau kita perhatikan baik-baik dari penjelasan atau pernyataan yang disampaikan beliau ini, ya beliau berpikir fokus terhadap pemenangan Partai P3 sebenarnya. Karena apa yang dikatakan tadi bahwa ya menurut survei internal mereka Partai P3 itu sudah bisa melewati ambang batas yang ditentukan ya, yaitu 4% untuk bisa masuk di parlemen, dan itu merupakan survei yang dilakukan secara internal tetapi tidak dipublikasikan. Artinya bahwa kalau kita perhatikan dari penjelasan beliau, ya soal kader itu hengkang, membelot ke sana kemari, baginya itu tidak jadi masalah. Yang penting ya tugas utamanya adalah bagaimana memenangkan dan meloloskan P3 itu untuk masuk ke Senayan. Soal nanti pendukung para kader itu mendukung capresnya siapa, itu urusan kedua sepertinya ya. Jadi apa yang disampaikan tadi. Dan beliau akan fokus untuk memenangkan P3 di dalam setiap kontestasi ya. Dan itu adalah tugas utamanya sebenarnya. Sehingga menurutnya ya fokus untuk bagaimana bisa memenangkan dan meloloskan Partai P3 untuk masuk ke parlemen. Karena ambang batas itu adalah 4%, dan beliau sangat yakin dengan survei internal mereka bahwa sudah bisa menanjak dan melewati batas itu atau batas yang ditentukan. Sehingga itulah tugas yang harus beliau emban. Tetapi soal para kader itu hengkang, dia rasa itu hal biasa karena ya dalam berdemokrasi seperti itu. Bahkan ia katakan analoginya dalam sebuah keluarga pun kita tidak bisa paksakan untuk mendukung atau memilih si ini si ini. Jadi kalau menurut saya statement yang dikeluarkan oleh Pak Sandiaga Uno itu cukup diplomatis, ya. Jadi mau bilang mengiyakan untuk kadernya mendukung Ganjar, mendukung Prabowo Gibran pun tidak, lalu dipaksakan untuk bertahan dengan P3 pun tidak. Tetapi statement tadi yang saya tangkap adalah ya beliau menggambarkan walaupun situasi kader ada yang membela segala macam, tetapi puji Tuhan survei internal mereka partai ini terus menanjak elektabilitasnya dan bisa melewati ambang batas yang ditentukan. Live Pak, kader P3 ini deklarasi dukungan ke Prabowo Gibran. Kader individu. Kader P3. Kalau individu kan kita boleh sebut oknum kan. Itu bisa terjadi dari partai apapun karena hari ini ada partai lain juga mendukung saya. Jadi sebenarnya dalam konteks seperti ini ketika ke antar partai kita tidak firm betul dalam mengendalikan anggotanya, maka split ticket akan terjadi. Dan split ticket ini kayaknya terjadi dengan model dukungan-dukungan seperti ini. Dan sebenarnya sebelum saya dicalonkan juga sikapnya dari anggota-anggota berbeda. Seperti yang terjadi di PAN, umpama kemarin ada salah satu Mas Herul, ini pengurus Partai PAN yang ada di Cirebon, dari awal dukung saya. Dia diancam dipecat, dukung saya, gak jadi dipecat, tapi tetap dukung saya. Jadi rupa-rupanya split ticket akan terjadi karena pilihan-pilihan yang tidak sesuai antara kepengurusan dengan anggota. Oknum akan bisa melakukan itu. Nah, tugas kita adalah mengembalikan kepada partai untuk mendisiplinkan. Itu aja sebenarnya yang terjadi. Beberapa lembaga survei bilang Bapak potensi masuk ke Oh ya, kita lagi bergerak saja karena beberapa survei yang muncul hari ini kan kita perbandingkan. Ini waktunya sama kok, hasilnya berbeda gitu ya. Maka kita punya survei sendiri. Dan kenapa saya turun terus-menerus? Karena kalau saya melihat sambutan masyarakat ramai begini dan saya bisa bertanya langsung, rasa-rasanya kondisi psikologis dan sosiologisnya bisa saya rasakan. Akan kemana sebenarnya real suara yang terjadi? Itu. Ada persamaan. Baik sahabat sekalian, itulah pernyataan dari seorang capres Ganjar Pranowo ketika disinggung terkait dengan beberapa kader partai P3 yang membelot dan justru mendukung Prabowo Gibran.
beliau mengatakan itu hal biasa, dan ia contohkan sama seperti di Partai PAN, ada beberapa kader seperti Mas Heru justru mendukung beliau atau mendukung Pak Ganjar ini sendiri. Padahal Partai PAN itu mendukung Prabowo Gibran. Dan juga ada di beberapa partai lainnya. Dan bahkan menurutnya bahwa ya hasil survei itu ya bisa dibandingkan karena hari yang sama atau waktu yang sama tetapi hasilnya berbeda menurutnya. Tetapi mereka memiliki survei sendiri katanya. Sehingga beliau sangat optimis, lebih banyak terus turun ke masyarakat dan dia lebih merasakan bagaimana secara psikologis dan sosiologis perasaan beliau terhadap situasi yang terjadi sekarang ini dan akan kemana arah dukungan yang realnya itu beliau sangat rasakan. Dan itu beliau ungkapkan di depan para awak media bahwa ya soal para kader dari P3 itu membelot atau juga tidak mendukung beliau lagi atau mendukung Pak Ganjar lagi, tetapi menurutnya bahwa itu adalah hal biasa dalam demokrasi. Dan tidak hanya di P3, di partai lain pun mengalami hal serupa. Saya kira Anda kantornya di Kebayoran. Ternyata dekat sini. Baru berangkat dari kantor katanya. Ini Pak Prabowo dan Pak Sandiaga ya. Ini Pak, jalan kaki ya. Ini kantornya Pak. You can see it from here. It's exactly my office itu yang ada di belakang TH. TH itu yang merah-merah itu. Merah-merah TH itu. Hormat, senjata! Go! Baik sahabat sekalian, video ini memang sengaja ditampilkan atau direaksi karena memang ada netizen yang mencoba memposting video ini, kemudian diberi dengan caption Sandiaga Uno kembali ke Prabowo, semakin kuat Pragi 02 untuk Indonesia Maju. Nah ini ya mungkin hanya sebuah spekulasi dari para netizen ketika melihat video ini. Memang seperti yang kita ketahui bahwa kedekatan hubungan antara Prabowo dan Pak Sandiaga Uno itu memang cukup dekat karena sebelumnya mereka berpasangan maju di Pilpres ya melawan Pak Jokowi dan juga Pak Maruf Amin. Namun pasangan ini kalah, kemudian mereka juga sama-sama di dalam satu partai yang sama, yaitu Pak Prabowo sebagai ketum partainya dan Pak Sandiaga sebagai salah satu Dewan Pertimbangan Partai. Namun dalam perjalanan Pak Sandiaga lebih memilih untuk hengkang dari Gerindra dan bergabung dengan Partai P3. Tetapi pertemuan mereka ini entah ini dalam rangka atau pertemuan apa, tetapi melihat situasi yang terjadi akhir-akhir ini dengan banyaknya para kader P3 yang hengkang untuk mendukung Prabowo dan juga Gibran, lalu video ini sengaja ditampilkan di publik, tentunya juga ini akan membangun satu spekulasi atau juga analisa dari warganet. Ya jangan-jangan ya Pak Sandiaga juga benar-benar mendukung Pak Prabowo karena memang secara emosional pasti mereka cukup dekat. Dan ya bukan tidak mungkin Pak Sandiaga sendiri secara pribadi juga mendukung Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran. Atas dasar menjemput Dawu Gus Dur bahwasanya Pak Prabowo itu adalah orang yang paling sukses ikhlas di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan atas dasar Dawu Gus Dur pula Pak Prabowo akan menjadi presiden di masa hari tuanya. Atas dasar itulah para kiai-kiai yang berada di grassroots akar rumput atau kiai-kiai kampung berkumpul di seluruh Jawa Timur di Hotel Majapahit ini dalam rangka deklarasi sekaligus mendukung dan mensukseskan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan calon Wakil Presiden 2024-2029. Langkah selanjutnya adalah kami akan koordinasi dan konsolidasi bahkan menggerakkan roda-roda kopi yang berada di seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Poinnya di situ, mulai detik ini karena sudah ada deklarasi, roda kopi digerakkan di seluruh Jawa Timur untuk memenangkan paslon Bapak Haji Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik. Kami satukan untuk memenangkan
Bapak Prabowo dan Mas Gibran sebagai. Baik sahabat sekalian, itulah pernyataan sikap dari para kiai ya. Ribuan kiai Jatim deklarasi untuk dukung Prabowo Gibran. Dan ini salah satu alasan yang mendasar yang mereka sampaikan tadi, salah satunya adalah ya sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Gus Dur, bahwa orang yang paling ikhlas adalah Pak Prabowo. Dan mereka yakin nih bahwa apa yang disampaikan Pak Gus Dur itu tentu adalah sesuatu yang ya wajib untuk dijalankan atau dilanjutkan oleh para kiai ini. Karena memang Gus Dur seperti kita ketahui bahwa adalah seorang tokoh nasional yang cukup berpengaruh, lebih-lebih di kalangan NU ya. Di kalangan NU, dan ya pada umumnya di Indonesia beliau menjadi salah satu tokoh yang sangat dihormati dan sangat dikagumi. Sehingga tidak heran walaupun raganya sudah tiada, tetapi semangatnya, spiritnya, nasihatnya, pesannya, petuanya tetap dikenang, tetap dipegang teguh oleh para penerusnya. Kami para kader Muslimat Nahdlatul Ulama Jawa Timur menyampaikan dukungan sepenuhnya kepada calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Baik sahabat sekalian, satu lagi dukungan datangnya dari Muslimat NU. Ini ibu-ibu semua ya, yang memberikan dukungan untuk paslon nomor 2, Prabowo Gibran. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi. Kami. Warga Gandean Surakarta. Simpatisan. PDIP Surakarta. Mendeklarasikan dan mendukung Capres dan Cawapres Prabowo Gibran menang satu putaran. Prabowo Gibran menang. Baik sahabat sekalian, kalau dari tadi kita lihat bahwa ada dukungan dari para kader dari P3, kemudian dari NU, para kiai. Nah, satu ini datang dari simpatisan PD Perjuangan Kota Surakarta atau Kota Solo yang memberikan dukungan atau mendeklarasi dirinya untuk mendukung pasangan nomor 2 yaitu Prabowo Gibran. Mungkin deklarasi mereka ini paling tidak mematahkan ya satu deklarasi sebelumnya atau pernyataan sebelumnya yang cukup viral di berbagai media. Ada satu tagar, yaitu tagar Solo bukan Gibran. Tetapi ternyata banyak juga simpatisan dari Surakarta atau Solo ini yang adalah persimpatisan PD Perjuangan justru memberikan support atau dukungan buat pasangan Prabowo Gibran. Sehingga tagar Solo bukan Gibran itu sebenarnya bukan sepenuhnya terjadi. Karena memang Solo ada sebagian besar juga adalah mendukung Gibran. Oleh karena itu, ya tagar Solo bukan Gibran itu mungkin hanya sebuah bentuk emosi yang dilakukan oleh para pendukung dari kubu tertentu untuk mau memberikan pandangan kepada publik bahwa walaupun Gibran adalah seorang wali kota yang sukses di Solo, tetapi Solo bukan miliknya. Tetapi kita akan lihat hasilnya pada bulan Februari nanti pada saat Pilpres, apakah benar Solo bukan Gibran, ataukah Solo adalah Gibran. Baik sahabat sekalian, perjumpaan kita mungkin sampai di sini saja dulu untuk kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabatku sekalian yang mungkin ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan kepada para sahabatku yang mungkin ya belum sempat mendukung channel ini, mohon untuk memberikan dukungannya, karena dengan menekan tombol subscribe itu gratis, tidak berbayar. Jadi tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami upload pada channel ini, saudara sekalian dapat mengikuti dari notifikasi yang muncul di HP Anda. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa kembali di video berikutnya.